Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Abidin dengan NIM 101092400026. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, tugas 4 teknik pengukuran dan akuisisi data. Ini tugas keempat yang B, 4B. Alat ukur dan pengukuran. Yang pertama ada pengukuran perpindahan. Pengukuran perpindahan dengan LVDT. Nah, LVDT yaitu Linear Variable Differential Transformer. Terdiri dari tiga buah kumparan. Yang satu adalah kumparan primer dan yang kedua adalah kumparan sekunder. Ini delta VO sama dengan K delta X. Delta VO sama dengan perubahan tekanan output dan untuk K sama dengan konstanta kesebandingan. Untuk delta X sama dengan perubahan posisi. Pengukuran perpindahan dengan metode kapasitif. Nilai kapasitansi C dari kapasitor dipengaruhi oleh jarak setar antara kedua kapasitor plat sejajar D. Setiap perubahan jarak antar plat menyebabkan perubahan nilai kapasitansi. Perubahan kapasitansi digunakan untuk mengukur perpindahan atau posisi. Selanjutnya, tiga cara mengubah kapasitansi. Satu, variasi jarak antar plat dapat digunakan untuk perpindahan linear. Yang kedua, variasi luasan A dapat digunakan untuk perpindahan gerak sudut. Yang ketiga, variasi konstanta dielektrik K digunakan dalam pengukuran level cairan. Nah, ini untuk mencari C sama dengan K dikali A dikali epsilon 0 dikali dalam kurung N min 1 per D. K adalah konstanta dielektrik material. K sama dengan 1 untuk udara dan K sama dengan 3 untuk plastik. Untuk epsilon 0 sama dengan 9,85 dikali 10 pangkat min 12 F per M. A adalah luasan tumpangan. A sama dengan luasan tumpang tindih antar plat. M pangkat 2. D sama dengan jarak pisah antar plat. M dalam kurung M. Ini simbolnya. Dan N sama dengan jumlah plat sejajar. Pengukuran perpindahan dengan potensiometer. Potensiometer merupakan bentuk perangkat elektromekanik sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur perpindahan antar posisi. Potensiometer mengandung elemen hambatan yang dihubungkan dengan sebuah kontak geser yang dapat bergerak secara linear atau ang- angular sebanding dengan nilai resistansinya. Ini untuk contoh potensiometer. Selanjutnya pengukuran perpindahan sistem pneumatik. Pengukuran perpindahan dengan sistem pneumatik adalah metode yang menggunakan udara bertekanan untuk mengukur perubahan posisi atau perpindahan suatu objek. Sistem ini biasanya terdiri dari sumber udara bertekanan, katup, silinder pneumatik, dan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi atau perpindahan. Selanjutnya, ini untuk Q sama dengan C dikali A dikali akar delta P, di mana C adalah discharge coefficient atau koefisien buang, sama dengan Q nyata per Q ideal. A adalah luas penampang orifice, dan untuk delta P sama dengan tekanan diferensial melintas orifice. Nah, ini untuk yang sama ya. Di mana PA sama dengan tekanan sekitar terdefinisikan konstan. Koefisien buang C1 sama dengan C2 didefinisikan rasio tekanan, yaitu R sama dengan P2 min P. Bentar, kelihatan. PA sama per P1 min PA sama dengan 1/1 plus A2 per A1. Di mana A1 sama dengan Pi D1 pangkat 2. Maaf, baterai saya ini. Kan saya
Pak, baterai saya di lowbat. Di mana pi D1 pangkat 2 per 4 dan A2 sama dengan pi R2X sama dengan pi D2X. Ini cara contoh. Adanya pengukuran perpindahan sudut kontur roda gigi reduksi. Gerakan rotasi proses direduksi dengan susunan roda gigi. Roda gigi pada poros yang berputar di dekat pickup magnetik menghasilkan pulsa elektrik setiap kali satu gigi melewatinya. Pulsa dikirimkan ke meter EPO yang menghitung pulsa tersebut untuk suatu periode tertentu. Pengukuran tekanan. Tekanan merupakan besaran turunan dari besaran gaya dan besaran luas. Tekanan dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Terminologi tekanan fluida ada tiga, yaitu yang pertama tekanan absolut, absolute pressure, menunjukkan nilai absolut eh, dalam kurung mutlak dari gaya persatuan luasnya bekerja pada dinding bejana penampung fluida. Yang kedua, tekanan relatif, dalam kurung relatif pressure, selisih antara tekanan absolut absolut dengan tekanan atmosfer. Yang ketiga, ada vakum. Besar kelebihan tekanan atmosfer terhadap tekanan absolut. Satu atmosfer ATM sama dengan 14,696 PSIA sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 N per M pangkat 2 dalam simbol PA. 1 N per M pangkat 2 sama dengan 1 Pascal PA. 1 atmosfer ATM sama dengan 760 mmHg. 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 N per M pangkat 2 dalam kurung 100 kPa. 1 PSIA sama dengan 6894,76 N per M pangkat 2 sama dengan 6,894 kPa. Selanjutnya manometer pipa U. Manometer pipa U merupakan alat untuk mengukur tekanan yang menggunakan cairan dalam kurung air, alkohol, atau merkuri berbentuk U. Alat ini memiliki kedua ujung pipa bagian atas terbuka dan berhubungan secara langsung dengan tekanan atmosferik. Nah, di sini P gauge sama dengan PX min P ATM sama dengan PGH atau PX sama dengan P ATM plus PGH, di mana P sama dengan kerapatan cairan dalam pipa, kilogram per M pangkat 3. G sama dengan percepatan gravitasi dalam kurung 10 M per S pangkat 2. H yaitu perbedaan antara ketinggian cairan di masing-masing kaki, yaitu M. R. Keakuratan manometer pipa U sangat tergantung pada keterampilan dalam menilai perbedaan ketinggian cairan di masing-masing kaki. Selanjutnya ada tabung Borton. Tabung Borton memiliki penampang elips dan berbentuk konfigurasi huruf C. Tekanan diukur dari deformasi elastik pada tabung di mana dalam kondisi ideal sebanding dengan tekanan. Ujung pengukur dihubungkan dengan suatu penghubung berbagas yang membesar perpindahan dan mengubahnya menjadi gerakan putar pada jarum penunjuk. Selanjutnya pengukur diafragma. Pengukur diafragma gauge menggunakan elemen elastis sebagai sensor. Pengukuran bekerja ketika tekanan berubah. Elemen fleksibel bergerak karena mengalami deformasi elastis. Diafragma akan mengalami defleksi sesuai dengan beta tekanan yang diberikan dan defleksi terjadi dapat diindra dengan transducer pergeseran yang sesuai. Pengukuran laju aliran. Sensor aliran fluida adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Metode pengukuran aliran bergantung pada pembuatan dan aplikasinya. Klasifikasi metode pengukuran aliran yang pertama adalah metode tekanan diferensial, differential pressure types, 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 venturimeter,
orifice nozzle aliran tabung pitot. Yang kedua, metode perpindahan positif, positif displacement type, type. Cakram ion notating disc sudu putar rotary vent dan impeller daun lobet impeller. Metode yang ketiga ada metode inferensial, differential di meter turbin. Untuk yang keempat, metode luasan variabel, itu ada rotameter. Di sini ada flow meter or orifice, perangkat pengukuran aliran jenis head yang memiliki lubang di tengah. Nah, P1 sama dengan P1 min P2 sama dengan ini P aksen min P dalam dalam kurung P aksen min P GH, di mana H diferensial pada rintangan tinggi kolom cairan. Untuk P aksen sama dengan kerapatan cairan manometer, dan untuk yang P sama dengan kerapatan fluida di atas cairan manometer. Ini untuk debit aliran jika kandidatkan kondisi ideal. Q sama dengan A2 akar 2 dalam kurung ini P aksen min P GH per P 1 ini dalam 1 min A2 per A1 pangkat 2. Ini di mana P1 min P2 sama dengan penurunan tekanan di plat, dan untuk yang P adalah kerapan fluida, yang A1 adalah luas penampang pipa, yang A2 sama dengan luas penampang orifice, dan untuk yang C dia adalah koefisien debit, ada biasanya sekitar 0,6. Venturimeter tabung pitot. Nah, untuk tabung pitot ini P2 min P1 sama dengan 1 per 2 BV 1 pangkat 2. Ini, dan untuk ini yang V sama dengan akar 2B ya per B, di mana V kecepatan fluida M per S, dan untuk A beta ketinggian fluida pada kedua kaki manometer M, dan untuk yang P kerapatan fluida yang mengalir kaki per M pangkat 3. Untuk P aksen sama dengan kerapatan fluida pada manometer. Turbin meter. Strain gauge. Strain gauge adalah salah satu dari transducer yang banyak digunakan untuk mendeteksi dan mengukur gaya, beban, torsi, dan regangan. Pengukuran regangan tahanan listrik. Pengukuran regangan tahanan listrik didasari dari prinsip tahanan listrik suatu konduktor berubah bila mengalami deformasi mekanik. R sama dengan P dikali L per A, di mana L adalah panjang konduktor, untuk A luas penampang konduktor, dan untuk yang P adalah resisitivitas bahan konduktor. Pengukuran suhu dengan efek listrik. Termometer tahanan listrik yaitu perangkat yang terdiri dari suatu unsur tahanan yang dikontakkan pada suhu yang akan diukur. A sama dengan R2 min R1 per R1 dalam kurung T2 min T1. Dengan R1 dan R2 masing-masing adalah tahanan bahan pada suhu T1 dan T2. Hubungannya dinyatakan dalam persamaan 6,61, biasanya berlaku dalam jangkauan suhu yang sempit, sehingga variasi tahanan dengan suhu mendekati linear. Untuk jangkauan suhu yang lebih luas, tahanan bahan tersebut biasanya dinyatakan dengan suatu hubungan kuadratik. Untuk R sama dengan R0 atau R ini ya. R0 dikali 1 plus AT plus BT pangkat 2, di mana R sama dengan tahanan pada suhu T, dan untuk yang R0 sama dengan tahanan pada suhu rujukan T 0. A dan B konstanta yang ditentukan dengan eksperimen adalah koefisien suhu linear. Selanjutnya ada termokopel. Termokopel adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan menggunakan dua logam yang berbeda jenis dan disatukan.
Dua logam yang disatukan akan dapat menimbulkan tegangan gerak listrik electromotive force atau TGE dalam kurung EMF antara dua titik A dan B yang terutama merupakan fungsi suhu persambungan. Ada tiga jenis dalam rangkaian termoelektrik, yaitu TGE Seebeck, yaitu diakibatkan oleh logam yang tidak sama. Yang kedua, TGE Peltier, disebabkan arus yang mengalir di dalam rangkaian. Yang ketiga, ada TGE Thomson, disebabkan oleh adanya gradien suhu pada bahan. Rangkaian termokopel harus memiliki minimal dua sambungan. Suhu satu sambungan diketahui reference temperatur. Suhu sambungan lain dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan sifat termoelektrik bahan-bahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.